Oh, no, I'm just passing through. Right, I'm just getting my bearings. Guess I'm a little frustrated, you know, these maps. You're just a tourist passing through here. This way. Let's go. Ain't even dry. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga kalian tetap diberi kesehatan, dikasih umur panjang, dilimpahkan rezeki yang banyak. Yang jomblo secepatnya mendapat pasangan, yang sudah punya pasangan secepatnya ke pelaminan. Doa terbaik buat kalian guys. Semoga Tuhan melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin. Kali ini Lapak Kaset Bajakan akan kembali mengulas alur sebuah film bertema survival, besutan dari sutradara Jane McGowan. Film yang mengambil syuting di Louisville, Kentucky ini dibintangi oleh aktris muda cantik asal Inggris, Harmony Carville. Artis cute yang sudah kita kenal lewat peran kerennya di film Star Wars dan Sea Fever. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita langsung ke alur ceritanya. Selamat menonton. Di awal film, kita melihat seorang gadis cantik berambut pirang sedang berolahraga lari di sebuah lapangan atletik di pinggiran kota kecil Louisville, Kentucky. Panggil saja namanya Sawyer. Gadis ini sedang menunggu wawancara kerja pertamanya dari sebuah perusahaan agensi di kota Washington DC. Tak berselang lama, nada dering HP pun berbunyi dan ternyata perusahaan tempat Sawyer melamar memanggilnya untuk tes interview hari ini. Dengan wajah bahagia dan penuh optimisme, Sawyer pun mengemasi barang-barangnya di apartemen dan dia pun langsung berangkat menuju kota Washington DC. Dikemas dengan background latar belakang hutan Louisville yang menguning di musim panas, mobil Sawyer pun melaju di kecepatan 80 km per jam, menyusuri jalan raya Louisville di kilometer 60. Saat keluar dari kilometer 60, radio memberitakan kalau gerbang masuk jalan tol telah terjadi antrian panjang karena bertepatan dengan hari perayaan Thanksgiving di Amerika. Laju kendaraan terlibat kemacetan parah dan seluruh pengendara yang mau masuk arah jalan tol disarankan untuk mengambil jalur alternatif lain jika mau berpergian ke kota Washington DC. Mendengar berita tersebut, Sawyer pun terpaksa mengambil jalur jalan raya yang melewati pedesaan Louisville, Kentucky karena dia harus datang tepat waktu untuk melakukan sesi wawancara di perusahaan barunya. Menyusuri jalan pedesaan yang asri dan diselingi dengan lebatnya hutan Louisville, Sawyer pun terus memacu mobil Range Rover-nya masuk jauh ke dalam hutan. Sawyer hanya mengikuti rute jalan lewat sebuah aplikasi map tracker. Namun di sebuah pertigaan jalan, dia mendadak menghentikan laju mobilnya. Ternyata rute jalan tersebut sudah lama ditutup. Sawyer pun bingung antara melanjutkan perjalanan atau kembali balik arah. Kalau balik arah tentu dia tidak bisa datang tepat waktu saat sesi wawancara. Maka kesempatannya untuk diterima kerja menjadi sia-sia. Akhirnya Sawyer pun terus melanjutkan perjalanan. Dia mengambil jalur kiri, rute jalan yang masih asing buatnya. Dia pun hanya bisa berharap rute jalan tersebut menuju ke kota Washington DC. Ternyata rute jalan tersebut membawa Sawyer lebih jauh masuk ke dalam hutan. Setelah hampir 2 jam lamanya menyusuri jalanan yang sepi, Sawyer pun mulai panik. Dia takut tersesat di tengah hutan.
Sampailah dia di sebuah lintasan jembatan tua. Sawyer pun bingung antara melanjutkan perjalanan atau kembali berputar arah. Dalam kepanikannya, Sawyer sama sekali tidak menyadari kalau di balik hutan ada dua laki-laki misterius sedang memperhatikannya. Karena takut semakin jauh tersesat, Sawyer pun berencana untuk kembali berputar arah. Karena kalau sampai kemalaman di dalam hutan itu akan menjadi cerita lain buatnya. Saat Sawyer sedang sibuk mencari rute jalan, dari kejauhan terlihat mobil pick-up sedang melaju ke arahnya. Dan benar saja mobil itu berhenti tepat di depan mobil Sawyer. Namun Sawyer terlihat cemas saat yang keluar dari dalam mobil tersebut ternyata dua orang laki-laki. Salah satu laki-laki tersebut mendekati Sawyer. Dia menawarkan bantuan untuk mengantarnya sampai jalan tol. Namun Sawyer menolak karena curiga dengan gerak-gerik dua laki-laki asing tersebut. Namun laki-laki itu meyakinkan Sawyer kalau dia akan kemalaman sebelum sampai di jalan tol. Dan kemalaman di hutan sangat beresiko buatnya. Laki-laki itu menawarkan Sawyer untuk menginap dulu di rumahnya, baru besoknya bisa melanjutkan perjalanan. Namun Sawyer kembali menolak. Dia mulai gak nyaman dengan tingkah mencurigakan dua laki-laki tersebut. Dan benar saja, saat Sawyer hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba laki-laki tersebut berlaku kurang ajar dengan meremas bokongnya Sawyer. Jelas saja cewek cantik ini kaget dan dia refleks memukul wajah laki-laki itu sampai hidungnya berdarah. Melihat temannya dipukul, laki-laki yang bertubuh tinggi besar mencoba menangkap Sawyer. Namun Sawyer berhasil mengambil pisau dari pinggang laki-laki tersebut dan menusuk pahanya sampai laki-laki tinggi besar itu jatuh. Saat Sawyer mau melarikan diri, laki-laki bertubuh besar berhasil melukai paha Sawyer dengan pisaunya. Namun beruntungnya Sawyer masih bisa lolos dan berlari ke arah hutan. Disinilah petualangan gadis cantik ini dimulai. Selain diburu oleh dua penjahat, Sawyer juga harus menghadapi ganasnya alam liar. Tanpa bekal dan pengalaman yang cukup, rasanya mustahil cewek cantik ini bisa selamat. Masalah tak sampai di situ saja. Dengan luka yang cukup serius di pahanya, sangat beresiko buatnya sendirian di dalam hutan. Apalagi waktu sudah beranjak menjelang malam. I can figure this out. Hari semakin petang, sunyinya hutan membawa Sawyer semakin jauh masuk ke dalam hutan. Dia mencoba tetap survive meskipun kondisinya sangat mengkhawatirkan. Sawyer pun memilih untuk mengikuti arus sungai karena pikirnya sungai tersebut akan membawanya keluar dari dalam hutan. Musibah memang bisa datang kapan saja. Sebelumnya Sawyer tak pernah menyangka bisa mengalami hal paling mengerikan dalam hidupnya. Dan sekarang dengan kondisi tak punya persediaan makanan, tak ada peralatan, dan dengan kondisi paha yang terluka, Sawyer harus berusaha tetap bergerak agar lokasinya tidak terlacak oleh kedua penjahat yang mengejarnya. Setelah 3 hari berlalu, patroli helikopter polisi melihat mobil Sawyer ada di dalam hutan dan melaporkannya ke kantor Deputi O'Donnell. O'Donnell adalah deputi kepala bagian di wilayah Kentucky bagian selatan, tempat di mana Sawyer bersembunyi di dalam hutan. Akhirnya O'Donnell pun berinisiatif mendatangi titik lokasi di mana mobil Sawyer terlihat oleh patroli helikopter. Dia pun bergegas menuju tempat di mana mobil Sawyer terparkir. Setelah sampai di lokasi, polisi tersebut mencoba mengecek keadaan mobil Sawyer, dan dia pun curiga dengan dua laki-laki yang kemarin gagal menculik Sawyer. Ternyata polisi ini teman dari dua penjahat tersebut.
Deputi O'Donnell ini orang yang membackingi kasus kejahatan dan peredaran narkoba yang dilakukan oleh kedua penjahat tersebut. Kita kembali ke kondisi Sawyer yang sedang bersusah payah berjuang mencari jalan agar bisa keluar dari dalam hutan. Dia sudah semakin jauh tersesat masuk ke hutan Louis Pile bagian utara. Namun Doi tak patah semangat. Meskipun dengan kondisi terluka dan kuku jarinya sampai lepas, Sawyer tetap berusaha keras agar bisa keluar dari hutan tersebut dan mencari pertolongan. Di scene selanjutnya, oknum polisi yang telah mengecek mobil Sawyer akhirnya mendatangi rumahnya Hollister dan Book, nama dua penjahat kakak beradik yang kemarin gagal menculik Sawyer. Setelah sampai di rumahnya, Deputi O'Donnell langsung menginterogasi Hollister dan Book tentang kasus mobil yang ditinggal pemiliknya di tengah hutan. Dia curiga kedua anak buahnya itu yang telah menculik Sawyer. Awalnya Hollister dan Book tidak mengaku. Namun setelah didesak dan dikasih peringatan oleh deputi tersebut kalau kasus hilangnya cewek ini bisa diselidiki oleh FBI, kedua penjahat tersebut mulai panik. Karena kalau deputi O'Donnell sampai dimutasi, maka kejahatan mereka bisa terbongkar. Akhirnya deputi O'Donnell menyuruh Hollister dan adiknya untuk mencari dan menangkap Sawyer hidup atau mati, agar kejahatan mereka tidak terendus oleh FBI. Sementara itu, dalam usaha terakhirnya, Sawyer berniat untuk kembali ke lokasi di mana dia memarkir mobilnya. Mobil tersebut menjadi harapan Sawyer satu-satunya agar bisa selamat dari kejaran penjahat yang kini sedang memburunya. Namun sebelum Sawyer sampai di lokasi, tanpa diduga Sawyer dikagetkan dengan jatuhnya sebuah mobil dari tebing batu. Dan ternyata itu adalah mobil miliknya. Mobil Sawyer dibuang oleh penjahat untuk menghilangkan barang bukti. Untungnya Sawyer langsung bersembunyi dan hampir saja ketahuan oleh dua penjahat yang tiba-tiba muncul di depannya. Setelah penjahat itu pergi, Sawyer pun langsung menghampiri mobilnya dan tanpa sengaja dia menemukan smartphone miliknya. Meskipun terlihat sudah rusak, Sawyer berharap smartphone-nya bisa nyala. Dia pun mencoba mencari tempat yang lebih tinggi agar bisa menangkap sinyal. Di adegan lain, Hollister dan Book tak sengaja menemukan sobekan kain bekas penutup luka di paha Sawyer. Bekas sobekan kain itu terlihat masih belum lama ada di sana. Hollister pun yakin kalau Sawyer kini ada di sekitar mereka. Perburuan pun terus dilakukan. Hollister dan adiknya Book terus menyisir hutan siang dan malam. Kedua penjahat tersebut tidak mempunyai pilihan selain menemukan Sawyer dan menangkapnya hidup atau mati. Sementara di tempat lain, Sawyer terpaksa menyeberangi sungai dan memilih rute ke arah timur. Dia sebisa mungkin menjauh dari dua penjahat tersebut. Dia kembali berusaha mencari dataran tinggi agar HP-nya bisa menangkap sinyal. Dan sialnya HP-nya mati sebelum Sawyer bisa mengirim pesan SOS ke ibunya. Sawyer benar-benar putus asa. Dia hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Kondisi Sawyer semakin lemah dan akhirnya dia tumbang karena fisik dan tenaganya sudah terkuras. Dengan kondisi setengah sadar, Sawyer melihat sosok bayangan laki-laki. Setelah itu dia pun tak ingat apa-apa lagi. Saat tersadar, Sawyer kaget karena dia sudah ada di sebuah rumah. Sawyer pun mencoba bangun dari tempat tidurnya. Dia mencoba berdiri meskipun kondisinya belum stabil. Dia berusaha keluar dari rumah asing tersebut. Sesaat sebelum Sawyer menuju pintu, tiba-tiba dari arah luar masuk sosok laki-laki asing yang membawa Sawyer ke rumahnya. Panggil saja namanya Lowell. Dia adalah sosok laki-laki jomblo yang suka hidup menyendiri di tengah hutan. Dan mungkin saja dia bermimpi menjadi seorang Tarzan. Lowell tak sengaja menemukan Sawyer tergeletak di tengah hutan dan berniat menolongnya. Namun di lain pihak, Sawyer menganggap Lowell adalah kelompok dari penjahat yang saat ini sedang memburunya.
Dia pun mengancam Lowell agar tidak mendekatinya. Di satu adegan, Sawyer terpaksa menyiram Lowell dengan air panas karena merasa terancam. Karena kepanasan, Lowell pun langsung mengambil sebotol susu cap beruang yang ada di kulkas miliknya. Dia pun langsung membasuh semua tubuhnya dengan air susu. Sebelum Lowell berusaha menjelaskan maksudnya, Sawyer justru kembali jatuh tergeletak tak sadarkan diri. Kondisi gadis cantik tersebut terlihat sangat kelelahan dan terkena dehidrasi tinggi. Di scene selanjutnya kita diperkenalkan dengan sosok polisi bernama Myler. Dia polisi yang baik hati, jujur, dan berdedikasi tinggi sama pekerjaannya. Sayangnya Myler tidak tahu kalau atasannya O'Donnell terlibat dengan berbagai tindak kejahatan, penyelundupan narkoba, korupsi, dan pencucian uang. Di suatu hari Miller menanyakan langsung perkembangan kasus mobil yang ditinggal pemiliknya di tengah hutan sama atasannya. Namun Deputi O'Donnell malah menyuruh Miller untuk tidak ikut campur kasus tersebut. Deputi O'Donnell membuat alibi kalau kasus tersebut biasa terjadi setiap tahun di wilayahnya karena berdekatan dengan perbatasan Meksiko yang terkenal dengan angka kejahatannya yang tinggi. O'Donnell tidak ingin anak buahnya Miller terlalu membesar-besarkan kasus tersebut dan dia meyakinkan anak buahnya kalau kasus Sawyer bisa dia tangani sendiri. Sementara itu, di dalam rumah karnapannya, Lowell terpaksa mengikat Sawyer di tiang meja. Dia tidak mau ambil resiko karena kondisi Sawyer sudah hilang kontrol dan bisa mencelakai dirinya. Lowell sebenarnya berniat membantu Sawyer agar bisa keluar dari hutan. Namun semuanya tidak mudah karena kawasan hutan Rush Creek dikuasai oleh orang-orangnya O'Donnell, oknum polisi yang nyambi jadi pemasok heroin ke wilayah Meksiko. Dan ternyata Lowell ini adalah sepupu dari Hollister dan Buck, dua penjahat yang kini sedang memburu Sawyer. Pekerjaan Lowell adalah meracik bahan kimia yang dipesan langsung oleh Deputi O'Donnell untuk diselundupkan ke Meksiko. Sawyer's gone. Shut up and eat. Where? My stupid GPS got me lost. I go to Center College. I'm a senior. Suatu hari, Hollister dan adiknya mendatangi rumah karnapan miliknya Lowell. Mereka curiga kalau sepupunya itu telah menyembunyikan Sawyer di rumahnya. Dan mereka pun langsung menggeledah rumahnya Lowell. Namun beruntungnya sebelum dua penjahat itu masuk, Sawyer berhasil kabur dari pintu belakang. Setelah kedua penjahat itu pergi, Lowell pun menghampiri Sawyer di belakang rumah. Dia menyuruh Sawyer untuk kembali masuk ke rumah. Sebelumnya Sawyer menolak dan ingin pergi dari tempat tersebut. Namun Lowell memperingatkan kalau kawasan tersebut sudah dikuasai oleh anak buahnya O'Donnell. Mereka tak segan-segan memperkosa dan membunuhnya kalau sampai tertangkap di hutan. Akhirnya karena takut, Sawyer pun menuruti saran Lowell. Dia kembali masuk ke rumah laki-laki aneh tersebut. Yeah. So you think it's just coincidence that this is Cartel gang thing. maybe? But what in the state? I couldn't say, but we've on the same day. Oh, well, Kasus hilangnya Sawyer akhirnya sampai di Departemen Kepolisian bagian Kentucky. Menyusul adanya laporan langsung dari pihak keluarga korban atas musibah hilangnya anak mereka di hutan Rush Creek. Departemen Kepolisian akhirnya mengirim Sir Arthur Douglas, deputi yang ditugaskan khusus untuk menyelidiki kasus tersebut. Deputi Douglas akhirnya mendatangi kantor kepolisian sektor Louis Valley dan menginterogasi langsung Deputi O'Donnell tentang kasus Sawyer. Is Sawyer Scott, and apparently kicking down their doors. Let's just make sure she's not. Are you gonna have state police choppers blocking out the sun? Tentu saja ini menjadi pukulan telak buat Deputi O'Donnell. Karena jika kasus tersebut bisa diungkap, maka tunjangan masa pensiunnya sebagai polisi akan terancam dibekukan. Dengan penuh emosi, O'Donnell pun mendatangi tempat tinggal Hollister dan Buck, dua penjahat yang selama ini jadi sumber masalah buatnya. Sesampainya di rumah Hollister, Deputi O'Donnell langsung melayangkan bogem mentah ke hidungnya Hollister.
Dia memaki-maki anak buahnya tersebut yang dianggap bodoh karena sampai detik ini belum sanggup membunuh Sawyer. Shorty out there in them woods froze to death. It don't matter if she's out there dead in a... Hell, you dimwits were thinking. I told you. Okay, she come up on us. The birds will be at her by now. She'll be easier to spot. Weird. Like I don't even know. Woods is gonna be crawling with state police. Well, she ain't been found. Sementara itu di kabinnya Lowell, kondisi Sawyer semakin membaik. Dia sudah mulai terbiasa melihat aktivitas Lowell yang sehari-harinya bekerja meracik metapetamin. Dia pun mencoba mengenal lebih jauh sosok laki-laki tersebut. Ternyata Lowell dari umur 10 tahun sudah terbiasa meracik bahan-bahan kimia yang hasilnya diselundupkan ke Meksiko. What for? Cook meth, Look it up. mix that shit in. What's that? I don't really know what you're doing. You're like one of those. Hollister. Hari ini Hollister dan Book kembali mendatangi kabinnya Lowell. Mereka membawa bahan-bahan mentah yang akan diracik Lowell untuk dijadikan serbuk heroin. Kali ini Lowell sudah mengantisipasi kedatangan kedua penjahat tersebut. Dia kembali menyuruh Sawyer untuk bersembunyi di pinggir sungai yang ada di belakang kabinnya. Setelah kedua penjahat itu pergi, Lowell pun menghampiri Sawyer yang sedang berpikir keras untuk mencari jalan agar bisa keluar dari hutan tersebut tanpa ketahuan sama anak buahnya O'Donnell. Namun Lowell kembali meyakinkan Sawyer kalau dia akan membantunya agar Sawyer bisa pulang ke rumah orang tuanya dengan selamat. Lowell meminta Sawyer untuk bersabar karena dia sudah merencanakan untuk meminjam mobil sepupunya agar bisa mengantar Sawyer ke jalan raya terdekat dan menolongnya agar bisa bebas dari kejaran Hollister dan Book di hutan. Sementara itu di kantor polisi, Deputi Cat Miller mencoba mencari salinan berkas tentang kasus hilangnya Sawyer yang meninggalkan mobilnya di tengah hutan. Cat Miller mendapat telepon dari keluarganya Sawyer yang berharap anaknya bisa segera ditemukan. Saat tahu bahwa hanya sedang menyelidiki kasus Sawyer, Deputi O'Donnell langsung menghampirinya dan menyuruh Cat Miller untuk segera pulang ke rumahnya. Namun sesaat sebelum naik mobil, Miller baru ingat kalau di kantornya ada kue kesukaan istrinya. Dia pun balik lagi ke dalam kantor. Sesampainya di dalam, tak sengaja Deputi Cat Miller mendengar O'Donnell sedang mengobrol dengan seseorang di telepon. Dan akhirnya rahasia O'Donnell pun terbongkar. Ternyata atasannya itu terlibat kasus hilangnya Sawyer. Sambil mengacungkan pistolnya, Miller mencoba keluar dari dalam kantor. Dia merasa takut karena pimpinannya bekerja sama dengan penjahat untuk membunuh Sawyer. Namun akhirnya Deputi Cat Miller dibunuh oleh O'Donnell sesaat sebelum naik mobil. Semakin hari kasus hilangnya Sawyer ini tidak ada kejelasan. Akhirnya Deputi Douglas mengambil alih kasus tersebut dari tangan Deputi O'Donnell. Deputi Douglas akan mengirim timnya langsung untuk menyisir wilayah hutan Rush Creek untuk menemukan Sawyer. Saat Sawyer sedang asik mengobrol dengan Lowell, mereka dibuat kaget karena ternyata Hollister dan adiknya kembali datang ke kabin. Mereka sudah curiga kalau selama ini sepupu mereka Lowell menyembunyikan gadis cantik yang selama ini mereka cari. Dan benar saja, akhirnya Hollister dan adiknya memergoki Lowell sedang asik mengobrol dengan Sawyer. Hollister tak menyangka kalau sepupunya berani membohongi mereka selama ini. Saat Hollister mau menangkap Sawyer, tiba-tiba bahan kimia di kabin Lowell terbakar, dan sekejap mata kabin tersebut meledak. Namun Sawyer dan Lowell masih bisa selamat dan keluar dari kabinnya. Saat hendak kabur, tiba-tiba Hollister keluar dari dalam kabin. Lowell pun menyuruh Sawyer untuk lari ke hutan. Saat Hollister mencoba menembaknya, dia berhasil ditarik Lowell sampai terjatuh. Namun usaha Lowell sia-sia karena di belakangnya sudah muncul Deputi O'Donnell, dan sesaat kemudian Lowell pun ditembak mati di kabinnya. Tak berselang lama, Deputi O'Donnell pun kembali menembak mati Hollister. Tiga bersaudara ini akhirnya mati mengenaskan.
Sawyer pun terus berlari masuk ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Setelah membunuh Lowell dan anak buahnya Hollister, Deputi O'Donnell kemudian memburu Sawyer ke dalam hutan. Dia sudah paham betul kalau Sawyer pasti berlari ke arah sungai, karena untuk menuju jalan raya rutenya harus menyeberangi sungai. Benar saja, deputi tersebut berhasil menemukan Sawyer sedang mencoba menyeberangi sungai. Dia pun mengejarnya dan mengancam akan membunuhnya jika Sawyer nekat menyeberang ke arah utara. Akhirnya O'Donnell berhasil menangkap Sawyer dan hendak membunuh dan menenggelamkannya ke sungai. Namun Sawyer berhasil melawan setelah tanpa sengaja dia menemukan pisau yang tergeletak di dalam sungai. Sawyer berhasil melukai polisi tersebut tepat di lehernya. O'Donnell pun ambruk setelah darah mengucur dari lehernya. Dia akhirnya tewas dan hanyut terbawa arus sungai. Dan endingnya Sawyer berhasil selamat dan sampai di jalan raya. Dan tak lama kemudian muncullah mobil polisi yang selama ini telah menyisir dan mencari keberadaan Sawyer di kawasan Rush Creek tersebut. Akhir cerita, Sawyer akhirnya bisa kembali ke rumah orang tuanya dengan selamat.